Kabar buruk, 4 pemain masih dalam pantauan cedera. Milestone di ujung tanduk, 2 mantan yang sedang gacor jadi opsi. Bojan Hodak temukan formula jitu hadapi Persebaya. Terungkap batalnya Persib jamu Persebaya di GBLA. Sebanyak 4 pemain Persib Bandung masih melakukan pemulihan dari cedera, termasuk David da Silva yang sebelumnya baru 2 kali bermain setelah absen lama karena cederanya. David da Silva setelahnya bermain menghadapi Madura United dan Zhejiang merasakan ketidaknyamanan kembali di bagian atas pahanya. Dokter tim Persib Bandung Raffi Ghani mengungkapkan bahwa memang ada 4 orang pemain yang masih dipantau dalam masa pemulihan cederanya, yang mana Raffi mengatakan untuk Febri Haryadi memang setelah 2 bulan ini sudah tidak menggunakan brace. Sedangkan untuk Rezaldi masih ada cairan di lutut kirinya dan kini sedang menjalani terapi. Raffi menjelaskan untuk David pada cedera di bagian ototnya pada hasil MRI ternyata masih ada keluhan sedikit. Ya, DDS masih terkendala pembesaran kelenjar di bagian otot. Raffi juga menjelaskan bahwa pihaknya tetap ingin para pemain yang sedang cedera benar-benar 100% tidak ada keluhan untuk masalah cederanya sebelum kembali merumput. Langkah ini perlu dilakukan agar pemain dapat kembali ke performa terbaiknya. Dan kabar ini menjadi kabar yang membuat banyak pihak merasa was-was. Apalagi Persib sebentar lagi akan menjalani laga penting menghadapi Persebaya, yang mana DDS sendiri memang sudah cukup lama absen di lini serang Persib. Ciro Alves dan kawan-kawan seolah kehilangan sosok juru gedor ulung di lini serang mereka. Tak kunjung berkontribusi di Liga 1 musim ini, nasib Milestone 5 semakin di ujung tanduk di skuad Persib Bandung dan bisa saja tergantikan oleh 2 mantan pemain Pangeran Biru yang gacor di kasta kedua ini. Milestone 5 datang ke Persib Bandung bersamaan dengan Matteo Kocian dan Gustavo Franca untuk melengkapi kuota asing yang sudah dihuni oleh Kevin Ray Mendoza, Nick Kuipers, Ciro Alves, Tyron Delpino, dan David da Silva. Namun dari debut hingga pekan ke-7 Liga 1 musim ini, Milestone 5 masih kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya di Persib Bandung. Dari 6 laga yang ia jalani untuk Persib, Milestone 5 masih belum memberikan gol ataupun assist. Di sisi lain, pada gelaran kasta kedua, ada 2 mantan pemain Persib Bandung yang justru tengah gacor-gacornya. Jika berminat, tentu kedua sosok mantan pemain Persib Bandung tersebut bisa direkrut lagi oleh Pangeran Biru di paruh kedua Liga 1 musim ini sekaligus menjadi pengganti Milestone 5. Siapa saja mantan pemain Persib Bandung yang gacor di Liga 2 tersebut? Pertama, Ezekiel Ndoasel tentu sudah tak asing lagi di telinga para pendukung Maung Bandung. Mengingat sosok striker asal Chad tersebut sempat menjadi momok menakutkan dari Persib Bandung pada medio 2017-2018 silam. Total 40 gol dan 20 assist dari 69 pertandingan menjadi bukti ketajaman dari Ezekiel Ndoasel. Kini Ezekiel Ndoasel tengah membela Persela Lamongan di Liga 2 musim ini, yang mana dari 4 laga Persela Lamongan, Ezekiel Ndoasel selalu mencetak gol. Praktis nomor berusia 36 tahun tersebut kini tengah bersaing di papan top skor sementara Liga 2 musim ini dengan 4 golnya untuk Persela Lamongan. Kemudian kedua, Ferdinand Sinaga yang merupakan mantan penyerang lokal Persib Bandung yang sempat menghadiahkan gelar juara kepada Pangeran Biru. Ferdinand Sinaga sempat membantu Persib Bandung menjadi kampiun di musim 2013-2014 lalu. Kini Ferdinand Sinaga tengah bergabung ke Persekat Tegal di Liga 2 musim ini. Meski bermain di kasta kedua, namun ketajaman Ferdinand Sinaga belum hilang. Dari 5 pertandingan, Ferdinand Sinaga sempat membukukan 3 gol untuk Persekat Tegal. Dan melihat ketajamannya yang masih terjaga tersebut, tentu Persib Bandung bisa melirik lagi Ferdinand Sinaga untuk menggantikan Milestone 5. Baik Ezekiel Ndoasel maupun Ferdinand Sinaga bisa saja didatangkan oleh Persib Bandung jika manajemen Pangeran Biru bersedia menebus sisa kontrak pemain dari Persela Lamongan dan Persekat Tegal tersebut di Liga 2 musim ini.
Persib Bandung melakukan game internal secara tertutup di Stadion Sport Jabar Arkamani. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan melatih performa anak asuhnya dari game internal tersebut cukup oke. Bojan Hodak mengatakan dari game internal tersebut ia melihat pemainnya berjalan bagus. Menurut Bojan Hodak, game internal tersebut untuk mencoba komposisi pemain baru. Sedangkan terkait Mark Klok, kata Bojan tidak akan absen lama. Setelah 2 laga dia akan kembali untuk bermain lagi. Hal tersebut karena memang Klok terkena sanksi dari Komdis PSSI larangan bermain di 2 pertandingan pada Liga 1. Namun Klok hanya akan absen saat melawan Persebaya. Secara keseluruhan oke, satu hal adalah masih ada beberapa hal yang diubah sebelum pertandingan melawan Persebaya dan mencoba hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya, kata Bojan. Bojan Hodak telah menemukan formula jitu dari game internal yang sudah dilakukan oleh Scott Maung Bandung. Hal tersebut wajar karena Persib berusaha memperbaiki catatan minornya di beberapa pertandingan ke belakang. Skuad Pangeran Biru berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki kondisi kepercayaan diri pemain dalam menghadapi lawan di setiap laga. Pertandingan menghadapi Persebaya bisa menjadi titik balik kebangkitan Maung Bandung yang sempat mengalami kondisi underperform. PT Persib Bandung bermartabat mengumumkan bahwa Persib masih akan berkandang di Stadion Sijalak Harupat. Renovasi Stadion Gelora Bandung Lautan Api belum sepenuhnya rampung 100% untuk bisa menggelar pertandingan. Sebelumnya Persib sempat berencana berkandang di GPLA mulai pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Saat itu diperkirakan stadion sudah mampu menggelar kembali pertandingan Liga 1 pasca renovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Namun, Vice President Operation dari PT PBB, Andang Ruhyat mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan GBLA terlebih dahulu dalam waktu dekat. Keputusan itu dibuat setelah dilakukan pengecekan oleh perwakilan manajemen Persib Bandung dan juga tim pelatih dan juga official team. Sehingga Persib pun masih akan berkandang di Stadion Sijalak Harupat yang terletak di Kabupaten Bandung. Setelah melakukan pengecekan dan mempertimbangkan sejumlah hal, kami memutuskan pertandingan Persib versus Persebaya tetap digelar di Stadion Sijalak Harupat, ujar Andang. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa semua pihak masih harus bersabar untuk menunggu sampai Persib dapat kembali berkandang di Stadion GBLA. Seperti diketahui, hak kelola GBLA telah berpindah tangan dari Pemkot Bandung melalui Dispora kepada PT PBB selama 30 tahun ke depan.